Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Menanggapi masalah isu ataupun pertemuan kemarin antara Gibran Raka Buming Raka atau putra Presiden Jokowi ataupun Wali Kota Solo dengan Anies Baswedan kemarin di Solo, di mana saat itu Gibran Raka Buming Raka menemui seorang Anies Baswedan yang saat itu ingin menghadiri acara Haul Habib di Solo yang biasanya diselenggarakan tahunan. Saat itu Gibran menemui Anies Baswedan dengan tujuan-tujuan tertentu ataupun dengan gaya-gaya tertentu, dan ini banyak sekali yang menanggapi ataupun menerka-nerka atau membaca dari berbagai pengamat politik ataupun dari berbagai pengamat yang lainnya ataupun partai-partai politik yang terkait dengan mereka. Tentunya kenapa? Ya karena ini menjadi pembahasan yang panas karena sebenarnya mereka di kubu yang berseberangan antara satu sama lain, yaitu antara Anies Baswedan dengan PDIP ataupun di kubu Jokowi. Karena kita bisa lihat, kita bisa menerka, kita bisa mengamati bahwa hubungan antara Anies Baswedan dengan PDIP ataupun kubu Jokowi ataupun dengan Jokowi sendiri, kita lihat tidaklah begitu mesra sejak gelaran politik tahun 2017 kemarin, di mana saat itu sebelumnya ya tahun 2016 Anies Baswedan dipecat dari kursi Kementerian Pendidikan saat itu, kemudian maju menjadi lawan politik Ahok di Pilgub 2017 DKI Jakarta kemarin, dan akhirnya Anies Baswedan memenangkan pemilu Pilgub di Jakarta kemarin. Dan banyak yang menanggapi masalah ini ya terkait pertemuan Gibran kemarin. Ada yang menanggapi Anies mencari panggung ya, dengan bertemunya dengan Gibran, Anies mencari panggung biar lebih melebarkan sayapnya atau lebih dikenal banyak orang. Ada juga yang menanggapi ini pertemuan inilah biasa-biasa saja ya antara anak muda yang ingin belajar politik dengan ataupun ingin belajar tentang penataan kota eh, satu sama lain, intinya saling belajar seperti itu untuk kemajuan di kotanya masing-masing. Ada juga yang nyinyir masalah seperti ini, tapi dari sini saya malah menanggapi bahwa pertemuan ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa dari seorang Gibran Raka Buming Raka yang usianya masih di bawah 40 tahun ya, yang usianya masih sekitar 30, kurang lebih 35 tahunan ya, itu seusia dengan saya. Dan dia yang saya kagumi ya dari sini, yang saya kagumi dari Gibran itu gaya politiknya yang seperti Jokowi, namun dari sisi karakter ya, dari sisi karakter dia lebih kuat menurut saya, karena kita bisa melihat rekam jejaknya sekitar satu bulan yang lalu. Dia menemui ya seorang Rocky Gerung yang secara idealisnya dia dan politiknya dia sangat berseberangan sekali dengan dengan Jokowi ataupun dengan PDIP, dan intinya sebagai lawan politik lah seperti itu. Dan seorang Gibran ya pun bisa kayak semacam mendekati, merangkul seorang Rocky Gerung yang saat itu sebagai lawan politiknya Jokowi, yang seharusnya Gibran itu tidak mendekat ke sana. Tapi dari sini kita bisa melihat betapa hebatnya seorang Gibran, dia bisa dekat dengan Rocky Gerung dan bisa kalau orang Jawa dia merendah tapi untuk semacam merendah tapi untuk uh, mengalahkan lah seperti itu. Sama juga kemarin kalau menurut saya, kenapa ya Gibran memakai seperti itu ya, dia menemui juga seorang Anies Baswedan. Menurut saya juga seperti itu, walaupun isinya kita juga tidak tahu pasti
isi pertemuan itu seperti apa, tapi diberitakan pengakuannya dari Gibran itu dia belajar dengan Anies Baswedan terkait masalah tata kota, tata lingkungan dan segalanya yang mungkin bisa dia tiru di Solo, ya diterapkan di Solo, yang seperti apa yang sudah diterapkan di Jakarta seperti itu. Cuman dari sini juga yang bisa kita kagumi itu. Sama juga seperti menurut saya sama juga di kancah nasional seperti Jokowi ya. Kita bisa melihat seberapa sukses dia bisa uh, merangkul ya, bisa merangkul lawan-lawan politiknya yang potensial, yang bisa membuat perpecahan di uh, Indonesia. Katakanlah kita bisa melihat uh, sepak terjang Jokowi yang bisa merangkul ya seorang Prabowo yang dulu secara dua periode pemilihan presiden itu menjadi lawan terberatnya, dan saat itu juga tahun 2019 seorang Prabowo yang malah akhirnya menjadi uh, menterinya Jokowi. Ini suatu yang luar biasa, yang akhirnya bisa diturunkan ke Gibran ya. Akhirnya bisa diturunkan ke Gibran dengan gaya yang merangkul seperti itu. Namun menurut saya dari sini, dari segi apa? Dari segi powernya ya, seorang Gibran ini lebih kuat sekali ya, lebih kuat sekali, lebih bisa merangkul, dan ini menurut saya lebih potensial ke depannya ketika seorang Gibran Raka Buming Raka, walaupun sekarang masih usianya segitu, dia bisa melaju ke kancah politik nasional, apalagi menjadi seorang presiden ke depannya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Cuman ada juga isu-isu yang sekarang kemarin juga dilontarkan seorang Rocky Gerung yang saat itu siapa sih yang sebenarnya cocok untuk menjadi wakil presiden Anies ya. Malah saat itu Rocky Gerung melontarkan eh, yang cocok sebagai cawapres ya Anies Baswedan itu sebenarnya cuma satu, yaitu dari segi apapun ya, dia bisa merangkul, dari segi politik dia bisa mendapatkan apa ya semacam dukungan yang banyak, yaitu hanya Gibran Raka Buming Raka. Itu kata yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung yang sebenarnya sampai detik ini juga antitesa seorang Jokowi ataupun lawan politik seorang Jokowi, dan itu pun seorang Rocky Gerung bisa mengatakan seperti itu. Namun dari sini, dari Gibran Raka Buming Raka pun sekarang belum bisa sesuai dengan apa, belum bisa uh, belum memenuhi syarat ya, karena untuk menjadi cawapresnya ya, untuk menjadi cawapres itu harus minimal usianya 40 tahun, sedangkan seorang Gibran usianya baru sekitar 35 tahunan. Dan ini menurut bisa menjadi aset yang berharga dengan gaya yang ringan, dengan gaya yang tidak terlalu banyak omong ya, dengan kinerjanya yang bagus ketika di Solo, kemungkinan bisa melaju sampai ke tingkat nasional di perpolitikan, kancah perpolitikan Indonesia itu. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya seorang Gibran ini bisa menjadi presiden seperti Jokowi, tapi menurut saya lebih cocoknya Gubernur Jakarta seperti itu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video saya. Cuman sebuah opini, kalau tidak setuju silahkan beropini di kolom komentar dengan baik, dengan santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.